adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dalam bentuknya tafakkur Quran, memikirkan isi kandungan Al-Quran. Sehingga awak takalan kita nyona orang yang baca Qurannya nakli tengah baca. Kemudian na tengah kem awak baca. Apa? Memahami. Terfikir bahwa ada azab Allah yang nantinya akan diterima ketika mereka tidak mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa azab Allah itu? Ada neraka di dalamnya. Ada isi di dalamnya. Apa isi neraka itu? Isi neraka itu adalah manusia. Kayu-kayu neraka itu adalah manusia. Tekli. Awak tidak bayang adanya. Lalu kemudian ada tersenyum di saat dia itu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di sana ada pesan bahwa ada syurga. Di sana orang itu mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui ridhanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad al-mab'usu li utammima makarimal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz Bismillahirrahmanirrahim Syahru Ramadan alladzi unzilal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ilah al-ayat. Marilah bak kesempatan yang sangat berbahagia rayanya, sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan ma'unahnya lah. Sehingga kita nyoba malam yang berbahagianya merupakan malam yang kelima dari 30 malam untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Sesungguhnya kita sampai dengan detik ini berada pada tempat yang berbahagianya. Itu tidak pernah terlepas dari doa yang selalu kita dengungkan. Dan doa itu sesungguhnya dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Allah mendengarkan doa itu. Allah mengaminkan itu. Sehingga kita nyoba malam yang berbahagianya, kita telah berada pada malam yang kelima daripada bulan Ramadan. Maka wajar dan patut sebianya kita bersyukur karena ramai saudara-saudara kita ahli keluarga, sahabat karib yang dulunya sama-sama kita bercerita, andai Ramadan ke depan kita sampai, maka kita akan menyempurnakan Ramadan yang sebelumnya kita lakukan. Tetapi apalah daya, idza jaa ajaluhum la yastakhirus sa'ah. Ketika Allah memanggil, di saat Allah mencabut ajal itu, la yastakhirus sa'ata wa la yastaqdimun, Allah menyampaikan hanggu pe akhir dan hanggu pe awal. Maka oleh karena itu sisa hidup yang Allah titipkan kepada kita, mari kita memanfaatkan Ramadan ini sempurna dari Ramadan yang sebelumnya. Kemudian salawat dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perjuangannya lah sehingga kita mengenal Tuhan yang mana yang harus kita sembah. Mengenal Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan. Jika lara susah dalam hidup, maka ambillah Al-Qur'an sebagai penawarnya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa.
Allah menurunkan Al-Quran itu untuk syifa, pengobatan. Kemudian kepada keluarga dan para sahabatnya, dasar dukungan, motivasi, serta dorongan yang diberikan oleh mereka. Sehingga kita nyoba malam yang berbahagianya berada di bawah panji-panji kebesaran Islam. Ta'zim wa takrim pertama kepada imam besar Masjid Jabal Nur, badan kemakmuran masjid, remaja masjid, hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Aisyah dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mungkin kita akan mengkaji hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-jannatu mushtaqatun bi arba'atin nafar. Sesungguhnya surga itu dirindukan kepada 4 golongan manusia. Jadi ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Pertama, kita menerjemahkan makna rindu itu apa sesungguhnya. Jadi rindu itu adalah ingin bertemu. Ketika sudah bertemu, maka keinginan itu tak akan ingin pulang. Jadi daijir udep mate inan menang dengan rindu. Maka ada 4 golongan orang manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah taliyal Quran, orang yang membaca Al-Quran. Jadi pertama sekali surga dirindukan adalah orang yang membaca Al-Quran. Kenapa orang yang membaca Al-Quran itu dirindukan oleh surga? Karena Al-Quran itu adalah sebuah sarana yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril, dan Jibril menyampaikan kepada Muhammad. Muhammad menyampaikan kepada umatnya sebagai pedoman dalam kehidupan. Maka ketika susah, lara, gundah gulana, maka bacalah Al-Quran. Namun dalam membaca Al-Quran itu oleh para ulama membagikan ada 3 golongan bentuk orang cara baca Al-Quran. Yang pertama adalah orang membaca Al-Quran itu dalam bentuknya tilawah, baca biasa. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Biasa saja. Yang tanpa mengerti apa pesan dari Al-Quran. Ketika kita mampu membaca yang seperti itu, apakah ada nilai, pahala yang Allah berikan? Ada. Lalu kemudian yang kedua, ulama menyampaikan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu dalam bentuknya tadabbur. Tadabbur fi makna. Mampu memahami makna pesan dari Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian tidak ada keraguan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi memahami pesan-pesan Al-Quran itu. Maka golongan ini adalah golongan yang kedua. Tadabbur Al-Quran. Lalu kemudian yang ketiga, siapa? Yang ketiga adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dalam bentuknya tafakkur Quran. Memikirkan isi kandungan Al-Quran. Sehingga awak tekalan kita nyona orang yang baca Qurannya nakli tengah baca. Kemudian na tengah kem awak baca. Pasal memahami. Terfikir bahwa ada azab Allah yang nantinya akan diterima ketika mereka tidak mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa azab Allah itu? Ada neraka di dalamnya. Ada isi di dalamnya. Apa isi neraka itu? Isi neraka itu adalah manusia. Kayu-kayu neraka itu adalah manusia. Tekli. Oh, kita bayang adanya. Lalu kemudian ada tersenyum di saat dia itu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di sana ada pesan bahwa ada surga. Di sana orang itu mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui ridhanya Allah. Maka ada 3 bentuk itu. Salah satu di antaranya adalah membaca Al-Quran melalui tilawah. Namun demikian dalam membaca Al-Quran melalui tilawah, apakah ada
norma, kaedah. Nah aturan dalam membaca Al-Quran. Saban lagi ada baca buku-buku biasaan. Jadi aturan dalam membaca Al-Quran. Ada makhrajul huruf, ada sifatul huruf, ada ahkamul huruf. Berapa? Maka oleh karena itu, jika memang kita ingin dirindukan oleh surga, perbaiki apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua, surga itu rindukan kepada siapa? Hafidil lisan. Orang yang pelihara bapa. Orang yang pelihara lidah. Orang yang mampu memelihara lisannya yang tidak dapat menyakitkan hati orang. Maka orang itu disebut adalah bahagian dari mereka yang dirindukan oleh surga. Maka puasa adalah merupakan latihan gede. Latihan gebuk, latihan kan hanya sekedar untuk menahan lapar dan dahaga, bukan. Tapi puasa yang kita lakukan adalah latihan bagaimana cara orang berpuasa itu mampu untuk menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa. Sehingga orangnya hukum Tuhan orang yang puasa. Sehingga Rasulullah pernah menyampaikan, "Kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa min ju'i wal atas." Berapa banyak orang yang melakukan puasa, tetapi puasanya itu hanya menahan lapar dan dahaga. Dua segai ngendra. Itu pun mampu puasa. Jadi puasa itu adalah sebuah sarana yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Sarana itu yang digunakan adalah untuk menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa. Dan puasa yang dapat membatalkan pahala puasa. Niat bro kegap, hanya karena dapat membatalkan pahala puasa. Maka langkah yang terbaik bagaimana dalam puasa itu? Maka Nabi menyampaikan, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama." Si berangkasa yang pedang Ramadan, imanan karena didorong oleh iman, wa ihtisaban karena kerelaan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan mengampunkan dosanya yang lalu. Benar. Dan itu janji Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan itu melakukan sesuatu amalan yang tak pernah dilakukan di luar Ramadan. Laga contoh sembahyang tarawih tenggung dua. Pukehna bak bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Muharram ada itu tak ada. Bahkan bak bulan Ramadan. Karena itu adalah dasar yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagian daripada gembiranya datangnya Ramadan. Pedang Ramadan. Sehingga pada saat Rasulullah melakukan di awal pertama melakukan salat tarawih itu. Malam pertama Rasulullah itu keluar gereja masjid di Madinah ketika itu. Lalu kemudian para sahabat datang menjenguk. Kemudian para sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi para sahabat ketika itu tidak bertanya, "Apa semayangnya lelethat?" Dua rakaat semayang lalu kemudian saja lelethat. Dan hana abak bulan-bulan yang lain. Sahabat tidak bertanya itu kepada Rasulullah. Lalu kemudian malam yang kedua, karena berita itu sudah sampai kepada sahabat yang lain. Menjino ada media sosial, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, macam-macam. Yang bisa untuk diakses informasi. Tapi kalau dulu dari haba ke haba. Malam yang kedua kemudian para sahabat itu datang lagi. Semakin banyak daripada malam yang pertama. Rasulullah keluar dan mengimami salat itu. Kemudian malam yang ketiga, malam yang keempat, para sahabat menunggu Rasulullah itu keluar. Anak itu kenapa tidak keluar waktu itu? Hadis itu sanad didasarkan daripada Aisyah menyampaikan karena Rasulullah, "Inni khasyitu qad furidat jissan." Sesungguhnya Rasulullah itu rasa takut karena gemarnya para sahabat yang dilakukan salat itu. Putra yang ya Rasulullah, yang takutnya nanti jika salat sunat itu dijadikan sebagai bahagian daripada salat wajib. Menan ya Rasulullah.
Ada rasa khawatiran jika umatnya nanti sesudah beliau wafat tidak mampu melakukan. Jangankan dengan jumlah rakaat yang banyak yang 50 waktu pun kadang-kadang ada yang bolong kita. Sembahyang cacap canggih di pinggir Aceh. Pulang dengan jumlah rakaat yang banyak. Maka itu salah satu daripada bentuk Rasulullah maqama Ramadan. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Kekuatannya itu latihan agar supaya hafizul lisan, terpelihara lisan. Hanaruh mudah yang datang ke masjid, dua i'tikaf, ambil Al-Quran, tak mampu membaca, kemudian ambil buku lain. Zikir yang sudah maksur kan juga. Ilahi ya Rabbi subhanallah. Kemudian alhamdulillah, Allah akbar kan juga. Atau sebaru iman. Jaddidu imanikum biqaulin la ilaha illallah. Sebaru imanmu kata Nabi. Dengan apa? Biqaulin la ilaha illallah. Dengan la ilaha. Hadirin sidang salat tarawih dan Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga adalah wa mut'imul dia. Yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Orang-orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang lapar. Itu dirindukan oleh surga. Mungkin kita nyoranyo hanada dengan surah nadwaga daripada kau. Ada saudara-saudara kita yang barangkali. Ada hari ini dia makan, besok usahanya tak makan. Ada daerah-daerah yang hari ini yang barangkali yang butuh terhadap minuman. Hana iya. Kuang. Ataupun ada sumur. Ada minuman tapi tak layak untuk diminum. Maka ada langkah sarana yang kita lakukan. Jika memang berharap surga itu merindukan kepada kita. Wa mut'imul. Berikan makanan kepada mereka orang-orang yang sedang. Lalu kemudian yang keempat. Was-sha'imina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi orang yang melakukan puasa pada bulan Ramadan. Yang betul dengan doa. Yang bantuan puasa buat bulan Ramadan. Maka orang itu adalah orang yang dirindukan oleh surga. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sidang salat Aisyah dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 4 golongan ini itu menjadi sebuah renungan bagi kita. Kitanya berada pada golongan yang keberapa? Golongan yang pertamakah? Oh tidak. Maka ayo cari orang yang membaca Al-Quran. Hana cuma baca-baca Al-Quran. Maka ayo cari. Minta kesempatan untuk membaca Al-Quran. Apalagi sekarang dengan media sosial yang mudah. Ada sarana-sarana yang lain yang mudah. Menyorojehnya baca Al-Quran saja. Tapi sekarang ada handphone misalnya. Yang bisa digunakan. Ada aplikasi dalamnya ada Al-Quran. Oh, wadah dan baca Quran itu semuanya. Hana mesti harus duduk menghadap kiblat. Jadi setiap satu huruf yang kita baca, maka Allah akan memberikan balasannya 70 kebaikan. Apalagi oh, tanya hana apa golongannya ingat? Mungkin ada pada golongan yang keempat. Was-sha'imina fi syahri. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Jika memang puasa di tahun yang lalu Ummu Tuah dan Umi yang bahagia, han sempurna. Gaduh baken ke gau, gaduh bangpat gau, gaduh pegah itu, gaduh bak jak-jak, buburit setiap sore. Nah, maka di tahun ini ayo untuk sekalian menyempurnakan itu. Itu alangkah lebih baik punya rencana daripada kita tidak punya rencana sama sekali. Kemudian di akhir dari ceramah singkat ini ada satu riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar, pada saat itu Rasulullah mengaminkan. Amin Rasulullah. Ringin yang pertama amin Rasulullah. Kemudian
Geinjak ringin yang kedua, amin. Geinjak ringin yang kedua, amin. Sidqan Rasulullah. Lalu para sahabat ketika itu bertanya, apa yang engkau aminkan ya Rasulullah? Siapa yang membacakan doa ya Rasulullah sehingga engkau mengaminkan? Lantas Rasulullah menjawab, barusan tadi Jibril menyapa, membacakan doa, lalu diperintahkan kepadaku untuk mengaminkan doa itu. Apa doanya ya Rasulullah? Lalu Rasulullah itu menyampaikan. Yang pertama oleh Jibril menyampaikan, man adraka Ramadan falam yaghfir lahu. Si berangkaso yang merempok bulan Ramadan tetapi falam yaghfir lahu, tidak mendapatkan keampunan di bulan itu. Perintah Jibril kepadaku, wahai para sahabat, aminkan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah itu mengamin. Si berangkaso yang merempok bulan Ramadan. Lalu bulan Ramadan itu bukan dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan keampunan dari Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan atas dasar perintah. Mustahil hukum tua. Allah tidak menerima doa apa yang diaminkan oleh Rasulullah. Apalagi yang membacanya itu malaikat. Mudah-mudahan Ramadan ini kita berada 3 fase. Maghfirah, rahmat, dan intiqam minan nar. Mudah-mudahan ketiga-tiga itu kita mendapatkan. Dan di akhir ayat, yaitu la'allakum tattaqun, Allah memberikan titel kepada orang-orang yang bertakwa. Kepada siapa? Kepada mereka, orang-orang yang beriman, yang melakukan puasa Ramadan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, silap salah, atas segala-segalanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi